dengan kita beribadah atau datang ke Ka'bah, ke Hajar Aswad, menyentuh dan lain sebagainya, itu bisa menghapuskan dosa. Terus yang kedua, apakah benar jika umat Islam itu tidak berbuat dosa maka akan dimusnahkan? Seperti itu. Oke. Kalau saya berbicara dalil, kelihatannya kamu nggak percaya. Dan kamu orang Indonesia pasti makan tahu tempe kan ya? Artinya terlepas kamu adalah Kristen, pasti kamu masih memiliki otak dan punya karakter sebagai orang Indonesia yang cerdas. Yang pertama, tidak ada dalil di Islam baik Al-Quran atau hadits ada batu menghapus dosa, itu nggak ada. Nggak ada dalilnya batu menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Akan tetapi tindakan manusia, upaya manusia melakukan satu perintah menyebabkan manusia itu dosanya dihapus. Contoh, ketika ada di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya lembu itu, ambillah kotorannya lembu itu, lalu kau bakar. Itulah korban penebus dosa. Kalau saya boleh bertanya, apakah benar tai sapi menghapuskan dosa? Sesuai dengan pertanyaan saudara. Loh, bukan tai sapi bang. Lalu apanya yang menghapus dosa? Kan di situ jelas-jelas, ambillah kulitnya, dagingnya, dan juga kotorannya, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Berarti dengan kata lain, saya mengambil kulit sapi dengan daging sapi, lalu gue bakar dengan taiknya, dosa saya dihapus. Kesimpulannya, tai sapi menghapus dosa. Ternyata bukan begitu. Yang menghapus dosa itu adalah ketundukan seseorang mengeluarkan biaya untuk membeli seekor sapi. Ikhlas dia menjadikan sapinya menjadi korban bakaran. Itulah kerjaan upah daripada tindakannya menyebabkan dosanya dihapuskan. Begitu juga Hajar Aswad. Itu yang pertama. Mudah-mudahan tempe tahu yang kamu makan saudara berfungsi. Yang kedua, apakah Tuhan akan melenyapkan manusia sekiranya manusia itu kemudian tidak mampu melakukan dosa, tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Betul. Kalau manusia tidak ada potensi melakukan dosa, lalu buat apa manusia ini diciptakan? Sudah ada malaikat, sudah ada kemudian makhluk lain. Tuhan kemudian menciptakan makhluk berupa manusia yang memiliki potensi untuk baik, memiliki potensi untuk buruk. Kalau manusia kemudian hanya bisa melakukan kebaikan saja, lalu bagaimana dinamika hidup ini? Kalau hanya ada kebaikan, tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan, lalu buat apa dicipta dunia ini? Manusia tidak akan kemudian berkarya tanpa adanya kejahatan. Manusia tidak akan mungkin kemudian berpikir kalau tidak ada unsur penyeimbang dari kebaikan. Contoh, manusia dicipta, ada neraka tanpa ada kejahatan. Ingat ya, di dalam Yesaya 45 nomor 7 Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhan juga menciptakan kebaikan. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku mengadakan permusuhan. Tuh, tengok tuh. Jadi yang mengadakan permusuhan di situ siapa? Tuhan. Tuhan yang menciptakan permusuhan. Artinya Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, sekarang manusia diciptakan nih ceritanya. Adam dicipta. Kita ambil di dalam kitab Kejadian 1. Bagaimana manusia dicipta kemudian. Lalu setelah manusia dicipta, manusia didatangin iblis. Tak berfungsi iblisnya. Adam, iya paman, makan itu dong. Enggak mau. Makan, enggak.
Datang lagi iblisnya. Adam. Apa? Gauli itu dong? Enggak. Adam tidak bisa melakukan dosa. Hah? Gagal Tuhan mencipta. Kenapa? Ketika Adam kemudian tidak bisa melakukan satu kesalahan, tidak ada unsur syahwat pada dirinya, dia hidup sama seperti monyet. Dia hidup sama seperti kera. Coba saudara, kamu datang ke monyet betina, habis itu kau wugil di depannya. Nafsu nggak monyetnya? Nafsu nggak? Enggak. Kau datang ke monyet, kau kasih dia duit. Minat nggak? Enggak. Tidak minat. Kenapa? Tidak ada syahwat. Tidak ada kemudian kehendak bebas dari dia. Tidak ada pilihan sama dia. Nggak ada. Kamu kasih ayam, kau kasih kemudian pisang, kau kasih yang lain. Nggak ada pilihan. Apa yang dia mau makan, itu yang dimakan. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia itu bisa jahat, manusia itu kemudian bisa baik. Itulah kesempurnaan. Manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takwim. Bayangkan kalau manusia tidak bisa melakukan hal yang Anda katakan jahat. Apa yang membuat manusia kemudian menjadi baik? Karena adanya kejahatan. Coba. Sementara di sisi lain, di dalam Bible, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Apa fungsi Maha Pengampunnya Tuhan kalau manusia tidak bisa berbuat dosa? Manusia nggak bisa bertaubat. Jadi buat apa manusia dicipta kalau dia tidak bisa berbuat dosa? Ya, apa fungsinya malaikat? Makanya dalam Al-Quran dikatakan begini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, wahai makhluk-makhluk langit, aku hendak menciptakan seorang pemimpin di atas muka bumi. Aku akan menamainya Adam, manusia. Para malaikat kemudian mengatakan apa? Ya Rabb, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang kelak hanya akan membuat kerusakan di atas muka bumi? Apa kata Tuhan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebab aku lebih tahu daripada kalian. Aku tahu rahasia-rahasiaku yang kalian tidak tahu. Maka diciptalah kemudian Adam alaihissalam. Lalu ditanya, wahai makhluk-makhluk yang lain selain Adam, tolong kau tunjukkan, ini apa namanya? Ini apa namanya? Kami nggak tahu. Ketika Adam ditanya Adam, ini apa? Ini gunung, ini apa? Ini sapi, ini kucing, ini warna hitam, ini coklat. Nah, tengoklah, sempurna ciptaanku ini, sempurna sekali. Dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kemudian diuji, dia diuji tuh, Adam, jangan kau makan buah ini. Ketika diuji kemudian, ternyata Adam memiliki kehendak bebas. Subhanallah, Allah berhasil menciptakan satu manusia. Satu makhluk yang sangat-sangat sempurna dibandingkan manusia yang lain. Malaikat tidak punya nafsu, malaikat tidak punya syahwat. Dia kemudian hanya tahu yang baik, tapi tidak tahu yang buruk. Iblis, dia tahu kebaikan, dia tahu kemudian kejahatan, tetapi dia tidak memiliki akal. Dia hanya memilih kejahatan itu sebagai pola hidupnya. Begitu hari ini bisa dia baik, besok dia bisa jadi jahat, lusa dia bisa jadi baik kembali, bisa jadi jahat kembali. Wah, betul-betul unik makhlukku ini. Fi aksani takwin, dalam bentuk yang paling sempurna. Sekiranya Adam yang aku ciptakan, manusia yang aku ciptakan ini tidak ada potensi kemudian untuk berdosa, maka aku lenyapkan ciptaanku berupa manusia ini dan aku akan ciptakan lagi makhluk yang lain yang bisa melakukan dosa. Apa tuh fungsinya dia bisa melakukan dosa? Supaya dia bisa kembali bertaubat, karena aku lebih cinta hambaku yang berdosa lalu kembali mencari diriku. Tuhan Maha Pengasih. Kalau Tuhan Maha Pengasih kemudian manusia tidak membutuhkan apa-apa, untuk apa dia pengasih? Manusia dicipta, ternyata dia nggak butuh makan, ternyata nggak butuh oksigen, ternyata dia nggak butuh pakaian. Lalu buat apa ke Maha Pengasih aku ini? Ternyata manusia tidak butuh, aku kasih. Gagal, ciptakan lagi makhluk yang lebih bagus. Begitu manusia dicipta, kata Allah, fi aksani takwim, sekiranya kamu tidak mampu, tidak ada potensi untuk berdosa, durhaka kepadaku,
maka aku akan menggantikanmu dengan makhluk yang lain. Aku akan menghapuskan engkau dan aku ciptakan makhlukku yang lain. Makanya saudara, ketika Anda masih kufur, ketika Anda masih menyembah kepada makhluk kuburan, Allah membuka lebar diri untuk kembali Anda bertaubat kepadanya. Itu maksudnya. Andai saja manusia tidak bisa berdosa. Sekarang begini, kenapa ada yang disebut insinyur, ada yang disebut dokter, ada yang disebut profesor, ada yang disebut pimpinan, ada yang disebut jabatan, pangkat dan seterusnya? Karena nafsu, karena potensi berdosa itu ada. Kalau potensi tidak berdosa, potensi berdosa itu tidak ada. Siapa yang mau kerja, Rek? Hah? Siapa yang mau kerja? Nggak ada orang mau kerja. Kenapa? Tinggal ngambil barangnya orang, karena itu bukan dosa, makan, dah selesai. Tinggal di rumahnya orang, orang punya rumah, masuk sendiri di dalam. Ini siapa? Ya aku mau di sini. Emang lu apa? Oh iya, udah silakan. Itulah yang terjadi. Maka kita hidup tanpa dinamika. Kenapa? Tak ada dosa. Tak ada dosa. Pagi-pagi tidur, malam tidur, pagi-pagi harus terjaga bangun. Ngapain? Dia harus cari nafkah. Cari nafkah ke kantor. Yang lain juga begitu. Ada sebagai staff, ada sebagai cleaning service, ada sebagai office boy, ada sebagai satpam, ada sebagai driver, ada sebagai manajer. Dan kenapa? Dinamika hidup. Disebabkan oleh karena apa? Karena adanya potensi baik dan potensi jahat.